Dunia takut kehabisan minyak, tapi yang benar-benar akan habis lebih dulu adalah air. Di abad ke-20, minyak menentukan kekuasaan. Negara dengan cadangan terbesar mengendalikan ekonomi global. Tapi di abad ke-21, krisis terbesar bukan lagi energi fosil, adalah air tawar. Lebih dari 2 miliar orang hidup di wilayah dengan tekanan air tinggi. Perubahan iklim mempercepat penguapan, populasi dunia terus bertambah, konsumsi pun meningkat. PBB memproyeksikan bahwa pada 2050, sebagian besar populasi dunia akan tinggal di wilayah yang mengalami risiko kekurangan air. Krisis ini tidak datang dengan ledakan, ia datang perlahan. Waduk menyusut, sungai mengering, tanah pun retak. Di tengah semua itu, ada negara yang hampir tidak memiliki sungai permanen, tapi tetap menyediakan air bagi jutaan penduduknya. Arab Saudi. Negara ini menjadi salah satu produsen air desalinasi terbesar di dunia. Melalui fasilitas raksasa yang dikelola lembaga seperti Salim Water Conversion Corporation, jutaan meter kubik air laut diubah menjadi air minum setiap hari. Caranya ada dua. Pertama, thermal desalination, yaitu dengan cara air laut diluapkan lalu dikondensasikan kembali menjadi air tawar. Yang kedua, reverse osmosis, yaitu air ditekan melalui membran berpori sangat halus yang menyaring garam dan mineral. Teknologi ini memungkinkan kota berdiri di tengah gurun, tapi ada harga yang harus dibayar. Desalinasi membutuhkan energi dalam jumlah besar. Pembangkit listrik memerlukan air untuk pendinginan. Artinya untuk mendapatkan air dibutuhkan energi, dan untuk menghasilkan energi dibutuhkan air. Sebuah lingkaran ketergantungan. Menurut International Energy Agency, desalinasi termasuk proses penyediaan air yang paling intensif energi. Semakin banyak air yang diproduksi, maka semakin besar juga konsumsi energi. Dan semakin besar jejak karbonnya. Kecuali energi terbarukan digunakan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Setiap liter air tawar yang dihasilkan meninggalkan limbah brine, yaitu air dengan kadar garam sangat tinggi. Limbah ini biasanya dikembalikan ke laut. Jika tidak dikelola dengan baik, salinitas lokal pun meningkat. Oksigen terlarut berkurang, ekosistem laut bisa tertekan, dampaknya tidak selalu terlihat hari ini. Tapi dalam jangka panjang tekanan terakumulasi. Arab Saudi bukan satu-satunya. Uni Emirat Arab mengandalkan desalinasi untuk hampir seluruh kebutuhan air domestiknya. Israel menjadi pemimpin teknologi reverse osmosis dan daur ulang air, bahkan mendaur ulang sebagian besar air limbahnya untuk pertanian. Di Amerika Serikat, California berinvestasi besar dalam proyek desalinasi setelah kekeringan berkepanjangan. Krisis air bukan isu regional, namun isu global. Solar power station. It is located in the Atlas Mountains in the western part of the Sahara. Heat carrier above 8 degrees Celsius. 19 tons of diesel fuel are needed. Naik hampir 7 kali lipat dibanding 1 dekade sebelumnya. Tahun menyuburkan gurun pasir yang kering dan tandus. Salah satu kandungan utama dalam... Bahkan, negara dengan sungai besar pun tidak kebal terhadap perubahan pola hujan dan peningkatan suhu. Tapi berapa biaya yang harus dibayar untuk mendapatkannya? Solusi mulai berkembang. Desalinasi berbasis energi surya di kawasan gurun. Membran yang lebih efisien dan hemat listrik. Sistem daur ulang air limbah perkotaan, beberapa proyek baru di Timur Tengah kini mengintegrasikan tenaga surya untuk menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologi bergerak cepat, tapi konsumsi global juga bergerak cepat. Air kini menjadi aset strategis. Ia menentukan stabilitas pangan, menentukan kesehatan publik, menentukan daya tahan ekonomi. Di abad ke-20, perang dan diplomasi banyak berputar di sekitar minyak. Namun di abad sekarang, yaitu abad 21, konflik dan negosiasi mungkin akan lebih sering berputar di sekitar air. Negara yang mampu mengelola air secara efisien akan bertahan. Namun, negara yang gagal akan menghadapi tekanan sosial, ekonomi, bahkan migrasi massal. Dunia sedang belajar satu hal yang terlambat disadari, yaitu air bukan sumber daya tak terbatas, namun air merupakan fondasi peradaban. Dan ketika fondasi itu retak, tidak ada gedung tinggi yang bisa berdiri lama di atasnya.